kalau misalnya self kritik ini dikapi dengan tadi ya dianggap tidak penting atau dianggap diremehkan lah, mungkin ini akan jadi bumerang, malah jadi self defeatism tadi itu. Tapi kalau disikapi dengan cara yang lebih ilmiah, cara yang lebih ya dianalisis benar-benar diseriusi, ya mungkin ini malah jadi bagus perbaikan untuk organisasinya dan kedepannya nggak akan ada lagi kan yang kayak gitu. Mungkin itu sih cara meresponnya juga jadi penting gitu. Dan kalau tadi kita balik lagi ke yang pertama gitu ya, ini sebenarnya mencerminkan apa sih kok jadinya generalisir gitu ya, kok jadinya kesannya jadi kayak gerakan kiri yang gagal gitu, bukan si ngabers-ngabers ini yang gagal gitu kan. Ya ini juga PR sebenarnya gitu ya, bahwa saatnya menciptakan jawabannya itu menciptakan kolektif yang feminis gitu. Dalam arti untuk menyelesaikan problem ini secara internal semua komunitas organisasi itu harus berbenah gitu. Mereka udah nggak bisa lagi mentolerir ngabers-ngabers ini gitu dengan cara memberikan misalnya anti patriarki yang embedded di dalam organisasi keseharian ya, bukan cuma teori-teori nih tapi keseharian gitu. Dan itu sebenarnya cara yang terdengar praktikal tapi sebenarnya itu ideological gitu, sangat ideologis gitu. Bahwa selama ini kalau yang misalnya gue lihat gitu ya, banyak organisasi memberikan pendidikan anti patriarki tapi nggak embedded di dalam keseharian mereka gitu. Nah ini yang jadi masalah. Untuk menciptakan sebuah kolektif yang sehat, yang anti mansplaining, anti ngabers ini kan seperti itu harusnya gitu. Dan juga selain itu, yang juga nggak kalah penting adalah juga ini tugas yang paling berat sih menurut gue, karena tadi ya ada sentimen terhadap agenda-agenda emansipasi kiri sejak Orde Baru gitu. Nah ini juga yang harus dipikirkan bersama, jadi bersamaan gitu simultaneously yang secara internal dijalankan untuk menghilangkan si ngabers-ngabers ini gitu ya, dengan cara tadi ya misalnya lewat pendidikan yang menyatu gitu dan termasuk praktik-praktik yang menyatu dalam keseharian organisasi. Dan di sisi lain juga harus memikirkan bagaimana sih menghalau sentimen atau sikap anti terhadap agenda-agenda emansipasi kiri yang sebetulnya itu yang selalu jadi agenda emansipasi yang populer gitu dong. Jadi misalnya kayak kenaikan upah segala macam itu kan sebenarnya agenda emansipasi kiri sebenarnya, cuman kok nggak dikenali kan, itu yang juga jadi soal gitu. Jadi kalau menurut gue sih ada dua hal itu yang harus berbarengan gitu, dan pelan-pelan pasti bisa sih harusnya gitu, karena banyak kok laki-laki yang anti patriarki juga gitu, buktinya banyak kan, misalnya gue nikah sama laki-laki juga gitu kan. Nah cuman problem ini tuh memang nggak bisa diindividualisasi dan nggak bisa didinai kalau ini nggak ada misalnya gitu, nggak bisa. Jadi pertama mengakui dulu dan kedua mengubah itu gitu, dan yang ketiga sambil memikirkan juga di konteks yang lebih luas tuh gimana sih biar orang nggak jadi benar-benar anti gitu sama agenda-agenda emansipasi yang dibawa oleh gerakan sosial, gerakan kiri terutama kayak gitu.